Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal matematika dasar. Misalkan A pangkat T ini adalah transpose dari matriks A. Diketahui bahwa A ini sama dengan 1 x y 2. Berarti kalau gitu A transpose-nya apa? Ya, perlu diingat A transpose itu kita ngebalik ya. Yang asalnya dia baris, ini 1x, dia jadi kolom sekarang. Ini juga sama, asalnya y2, dia jadi gini. Oke, jadi dibalik. Nah, terus katanya B-nya ini, B dikali AT-nya sama dengan ini. Ya, caranya gimana ya, kita kalikan aja B dikali AT. B nya kan min 1 3 4 1, A transposnya 1 Y X 2. Nah, masih ingat perkalian matriks ini kali ini ya, min 1 kali 1 min 1 ditambah 3 kali X, berarti 3X. Terus ini kali ini min 1 kali Y min Y, 3 kali 2 6. Terus ini kali ini 4 ditambah X, yang ini 4Y ditambah 2. Nah, ini B dikali A transposnya katanya sama dengan 2, 4, 5, dan 10. Nah, pertanyaannya yang diminta soal adalah 2X ditambah 3Y. 2X ditambah 3Y, berarti kita cari dulu X-nya berapa, cari dulu Y-nya berapa gitu ya. Nah, kita pilihnya yang ini aja nih. Di sini diperoleh bahwa 3X sama dengan 3 kan ya, pindah ruas, berarti X-nya sama dengan 1. Nah, X-nya sama dengan 1. Terus yang ini min Y ditambah 6 sama dengan 4, berarti Y sama dengan 2 ya. Nah, pertanyaannya 2X, berarti 2X itu 2 ditambah 3Y, 3Y itu 6, 2 tambah 6 8. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Jika himpunan penyelesaian dari 2X min A kurang dari 5, ini mutlakin, adalah segitu, maka nilai A berapa? Oke, pertama kita lihat bahwa 2X min A mutlak 5. Nah, ini kita hilangin dulu mutlaknya. Caranya berarti gini ya. Nah, oke. Terus kemudian kedua semua ruas kita jumlahkan dengan A. Nah, jadi mutlak itu kita bisa pecah jadi kayak gini ya. Di sini jadi min 5, di sini jadi 5 gitu ya. Karena kalau di antara minus ini masih tetap kurang dari 5 ya, karena mutlak itu mempositifkan nilai angka di dalam mutlaknya gitu ya. Jadi bakal kayak gini gitu ya. Terus kita tambahkan dengan A kedua ruas gini. Terus bagi dengan 2 kedua semua ruas, berarti jadinya gini. Nah, sekarang kita lihat ininya. Di sini tuh 4. Nah, berarti nilai ini harus sama dengan 4 gitu ya. Berarti 5 tambah A sama dengan 8. Berarti A-nya sama dengan negatif 3. Oke. Itu gampang ya. Berarti B ya isinya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pada segitiga siku-siku sama kaki ABC, sisi AB dan BC masing-masing terbagi menjadi 3 bagian. Nah, jadi di sini ini terbagi sama ya 3. Kayak gitu lah. Nah, jika luas segitiga ABC adalah X, maka luas segitiga KMN berapa? Nah, ini berarti soal perbandingan ya. Kita bandingin dulu. Segitiga KMN dengan segitiga ABC. Oke? Nih, segitiga KMN itu kan yang ini ya. KMN. Ini nih. Gimana ngitung segitiga? Intinya alas kali tinggi. Alasnya adalah MN. Tingginya di sini adalah BK. Karena tinggi itu definisinya adalah yang tegak lurus dengan alas gitu ya. Nah, jadi panjang KMN ini, kalau kita misalkan aja lah, karena ini perbandingan, kita misalkan aja mungkin di sini 1, 1, 1, panjangnya 1 gitu ya. Ini juga 1, 1, 1. Nah, berarti KMN itu tinggi ini 2 dikali ini alasnya 1 bagi 2 dibandingkan dengan segitiga ABC. Kalau segitiga ABC tingginya 3, oke. Alasnya juga 3 ya, bagi 2.
Nah, berarti ini jadi 1 banding berapa? 9/2. Nah, atau 2 banding 9. Nah, jadi segitiga KMN dibagi segitiga ABC sama dengan 2 banding 9. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa luas segitiganya adalah X. Berarti KMN dibagi X sama dengan 2/9. Oh, berarti kalau gitu KMN berapa? 2/9X. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sumbu simetrik grafik fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c adalah sama dengan 2. X sama dengan 2 ya. Jika f0 sama dengan 1, f1 sama dengan min 2, maka nilai a min b berapa? Oke. Pertama gini, kita substitusi dulu yang gampang deh. F0-nya sama dengan 1 ya. Berarti ganti X jadi 0 ya. A dikali 0, 0. B kali 0, 0. Berarti cuma C doang kan. Berarti kalau gitu C-nya sama dengan 1 ya. Nah, terus F1 sama dengan 2. Berarti ini jadi A ditambah B. Substitusi ya X-nya ke sini. 1 kuadrat kan 1 tuh. Berarti A tambah B tambah 1. Ini sama dengan negatif 2. Berarti A ditambah B berapa? Negatif 3. Oke. Nah, ini sekarang titik simetri. Titik simetri itu sebenarnya gini nih. Kan kalau kita misalkan punya fungsi kuadrat kan bentuknya pasti gini-gini kan, melengkung gitu kan. Nah, titik simetri itu adalah ini, titik yang membagi secara simetri. Nah, atau ini karena ini adalah titik puncak. Nah, berarti titik simetri juga adalah X puncak sebenarnya ya. Kayak gitu. Jadi titik simetri itu sebenarnya adalah tak lain adalah X yang menyebabkan nilai maksimum atau minimum. Nah, kalau kita perhatikan di nilai maksimum atau di minimum, gradiennya berapa di sini? Gradiennya adalah 0. Oke. Nah, ingat gradien itu apa? Gradien itu adalah turunan. Ya. Nah, berarti nanti kita turunin dulu nih. F aksen X-nya berapa? 2AX ditambah B ya. C diturunin 0 kan? Nah, di sini gradiennya harus 0 katanya. Berarti ini sama dengan 0. Oke, berarti X sama dengan berapa? Negatif B per 2A. Nah, inilah dia X puncaknya. Karena XP ini menyebabkan gradiennya 0 kan? Nah, titik X sama dengan min B per 2A ini menyebabkan turunannya 0. Artinya titik X ini menyebabkan dia berada di titik puncaknya. Karena di titik puncak kan turunannya harus 0 gitu ya. Nah, berarti ini XP ini adalah min B per 2A. Dan ini hasilnya sama dengan 2. Oke. Berarti min B sama dengan min 4. Min 4. 4A gitu ya. Tinggal pindah luas. Nah, berarti kalau gitu atau B sama dengan negatif 4A gitulah ya. Substitusi indah ke sini. A, B-nya kita ganti jadi negatif 4A sama dengan negatif 3 gitu. Berarti di sini negatif 3A sama dengan negatif 3 juga. Berarti A-nya berapa? 1. Oh, kalau gitu berarti B-nya berapa? Negatif 4. Oke. Nah, berarti tinggal substitusi di sini. A-nya 1, B-nya negatif 4. Berapa hasilnya? 5. Oke. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini diketahui bahwa median dan rata-rata dari berat badan 5 balita adalah sama. Oke, median. Median itu apa sih? Jadi ada 5 data nih, 5 anak, 5 balita maksudnya. Kelebihan. Nih ceritanya kayak gini kan. Nah, si 5 orang ini katanya rata-rata dan mediannya sama. Median itu apa? Median itu adalah nilai dari titik tengah. Nah, berarti nilai dari ini. Ini disebut dengan median. Oke. Nah, kalau ganjil, lihat median itu adalah membagi 2 gitu. Kalau diganjil itu dia langsung ambil ini. Tapi kalau digenap gimana? Kalau digenap 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Nah, kan mediannya harusnya di sini kan ya. Karena di sini kan ngebagi 3 sama-sama. Nah, kalau genap berarti kita pilihnya ya udah dua-dua ininya aja. Kita pilih. Nah, terus nanti dibagi 2. Oke, jadi kalau misalnya ini X3, ini X4. Nah, berarti mediannya di sini adalah X3 ditambah X4. Kalau yang di sini langsung aja X3. Dibagi 2 ya, jangan lupa. Nah, kayak gitu ya. Jadi itulah definisi median yang untuk ganjil atau genap ya. Itu. Karena kita akan butuh nanti.
Terus kalau rata-rata apa? Kalau rata-rata mah ya jumlah data ya dibagi banyaknya data. Oke? Kayak gitu. Itu mungkin pemanasannya. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Nah, katanya jika ada data baru, data bayi baru, beratnya ini 1 kilogram, ditambahkan, maka rata-ratanya akan meningkat 1 kilogram, gitu ya. Sedangkan medianya tetap. Jika 6 data berat badan tersebut diurutkan dari yang paling ringan ke paling berat, oke, gitu dulu aja. Jadi gini sekarang ceritanya. Awalnya kan ada 5 bayi ya. X3 beratnya nih, misalnya X itu adalah beratnya bayi. Nah, sekarang ada bayi baru nih X6. Nah, yang kita nggak tahu X bayinya itu ada di mana urutannya, apakah di sini, atau di sini. Tapi yang jelas kita tahu bahwa X6-nya itu pasti lebih besar dari yang ini. Karena kenapa? Karena di sini rata-ratanya dia meningkat. Jadi rata-rata yang barunya, rata-rata baru dia meningkat dari rata-rata yang lama sebanyak 1 kilogram. Berarti otomatis dia nggak mungkin di bawah ini dong. Kan kita tahu bahwa mediannya nih. Kita tahu bahwa katanya median dan rata-ratanya sama, oke? Nah, berarti rata-ratanya ada di sini. Nggak mungkin kalau rata-ratanya nambah, berat badan bayi si X6 ini di bawah rata-rata. Jadi nggak mungkin ada di sini urutannya. Tapi ada di antara sini dan di sini gitu ya. Kita nggak tahu ada di mana gitu. Tapi yang penting kita tahu bahwa dia si X6-nya lebih dari lebih dari X3 gitu ya. Nah, kita coba misalkan kalau rata-ratanya ada di sini. Jadi di sini kayak gini urutannya. Misalkan kayak gini urutannya. Nah, misalkan kayak gitu. Kita kan nggak tahu. Kita coba apakah di sini benar nggak? Nah, kalau di sini benar, misalkan kalau di sini ya. Nah, kan di sini kita tahu bahwa ketika data-data ke-6 ini ditambahkan, lihat, mediannya tetap. Median tuh ini kan kalau genap, berarti X3 di X tambah X6-nya dibagi 2 ini harus tetap, harus sama dengan X3. Ya. Kan median lama gitu ya, median baru gitulah, median baru harus sama dengan median lama. Median barunya ini X3 ditambah X6 per 2. Median lamanya kan X3 kan? Nih median lama yang belum ada X6-nya. Nah, berarti kalau gitu X6 sama dengan berapa? Pindah ruas sama dengan X3. Nah, kalau X6-nya sama dengan X3, ini juga nggak mungkin. Kalau X6-nya sama dengan X3, berarti nanti rata-rata yang baru sama dengan rata-rata yang lama. Oke? Padahal di sini meningkat loh, nggak sama dengan meningkat di sini. Nah, berarti X6, kita udah tahu bahwa X6 itu berarti ada di sini atau di sini kemungkinannya. Oke, itu kesimpulan pertama. Oke, hapus dulu. Mana semuanya hapus aja deh. Nah, berarti kalau gitu, kita udah tahu urutannya ya. Sekarang gampang urutannya. Jadi urutannya kayak gini, X1, X2, X3, X4, X5. Nah, X6-nya kita nggak tahu antara di sini atau di sini. Ini adalah kemungkinan X6-nya. Tapi yang jelas di sini kita tahu bahwa mediannya, nah sekarang mediannya adalah X3, median yang baru, MB aja lah ya, median baru, X3 ditambah X4 dibagi 2. Nah, ini harus sama dengan median yang lama, karena mediannya tetap. Berarti sama dengan median yang lama kan X3 ya. Nah, berarti X4, kalau pindah ruasnya jadi X3, pindah ruasnya jadi minus 3, jadi X4 sama dengan X3. Nah, ini data yang kita ketahui bahwa X4 sama dengan X3. Atau ini sama dengan median, sama dengan rata-ratanya ya. Karena di sini kan median sama dengan rata-ratanya. Oke. X4 sama dengan X3. X3 itu kan median. Median yang lama, M doang. Median yang lama sama dengan rata-rata yang lama. Nah, di sisi lain kita perlu ingat bahwa rata-rata yang baru ya, ini sama dengan rata-rata yang lama ditambah 1. Oke. Nah, rata-rata yang lama nih. Rata-rata yang lama itu apa? Apa aja? Tadi itu kan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi 5 gitu kan. Nah, berarti kalau ini kita misalkan kotak gitu ya. Berarti kotak ini sama dengan 5 dikali X rata-rata. Oke? Oke ya. Nah, sedangkan X baru itu apa? X baru tuh di sininya tambah X6. Ya kan? Di sini pembaginya karena datanya nambah 1 jadi dibagi 6. Oke, berarti X baru itu adalah kotak. Ini kotak ditambah X6
dibagi 6. Oke, sama dengan rata-rata lama. Rata-rata lama adalah kotak dibagi 5 ditambah 1. Oke. Nah, semuanya yang ini dikali 5 dikali 30 deh. Yang ini 3 kali 30 kan 30 per 6 jadi 5 ya. Di sini 5. 5 kotak ditambah 5x6. Oke. Di sini dikali 30 berarti jadi 6 kotak ditambah 6. Oke. Pindah ruas, ini jadi sini jadi 5x6 sama dengan mana nih? 6 kotak dikurangi 5 kotak ditambah 6. Oke? Kayak gitu. Nah, yang ditanyain soal apa sih jika katanya data 6 data berat badan tersebut diurutkan dari yang paling ringan ke paling yang besar, ya udah misalkan X1 X2 itu diurutkan paling ringan ya ke paling besar. Nah, tapi kita nggak tahu X6 ada di mana. Kayaknya nggak peduli juga urutannya. Yang paling berat maka selisih berat badan antara balita terakhir yaitu berarti X6 dikurangi selisihkan ya, berarti kalau selisih itu dikurangi urutan keempat. Nah, urutan keempat itu berarti ini 1 2 3 4 X4. Oke. Nah, kayak gitu. Gimana tuh? Nah, tapi di sini kita tahu juga bahwa X6, X4 ini apa? X4 ini sama dengan X rata-rata yang lama. Sama dengan, berarti dikurangi X rata-rata. Nah, ini yang kita pengen cari berarti. X6 dikurangi X rata-rata. Nah, kayaknya yang ini kurang tepat sih. Ntar kita kalau gini percuma ya. Nggak dapat apa-apa. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu aja kan. Jadi kalau ngerjain ini tuh matematika ya berani coba aja nih. Saya juga salah kan ininya mungkin nggak dapat apa-apa. Tapi dari situ sekarang saya jadi tahu, oh yang saya butuhin di sini adalah X rata-rata sebenarnya. Ini yang saya butuhin. Berarti kita ngerubah dulu si X baru ini jadi X rata-rata. Oke? Tadi kita tahu bahwa X baru ini nih kotak ya, yaitu data 5 bayi lama ditambah bayi baru dibagi 6 bayi baru. Nah, sekarang si kotaknya diganti jadi ini. Kotaknya adalah 5 dari rata-rata lama. Nah, oke, semua variabelnya udah rata-rata lama. Berarti udah aman nih. Berarti ini dikali ini dikali 6 ya. Jadi X rata-rata ditambah 1. Oke. Berarti ini X6 dikurangi 5X dikurangi 6X berarti X rata-rata. Ini sama dengan kok ini sorry dikali 6 jadi 6 ya. Sorry 6. Nah, ini yang kita pengen kan X6 dikurangi X rata-rata. Sama dengan 6. Jadi jawabannya 6. Oke. Karena X6 dikurangi X4 ternyata X4-nya sama dengan X rata-rata. Ya udah berarti 6 ya isinya. Oke, lanjut soal berikutnya. Akan dikonstruksi suatu barisan aritmatika dengan bedanya B yang terdiri atas N suku. Selisih suku terbesar dan suku terkecil adalah 27. Oke, jika N sama dengan B plus 7, maka selisih suku ke N dan suku keempat adalah, nah, kita tahu bahwa suku ke N itu adalah suku ke 1 ditambah N-1 dikali beda gitu ya. Nah, di sini suku ke N dikurangi suku ke 1 berarti sama dengan N-1 dikali beda. Nah, suku ke N-nya itu adalah suku terbesar dan U1-nya adalah suku terkecil. Nah, di sini dikatakan bahwa suku terbesar dan suku terkecilnya adalah selisihnya 27. Nah, berarti ini sama dengan 27. Di soal jika diketahui bahwa N ini sama dengan B plus 7, berarti di sini B plus 7 dikurangi 1, B plus 6. Oke, berarti ini B kuadrat ditambah 6B dikurangi 27, ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti B gitu ya. Berapa nih? Berapa sama berapa? 9 sama 3 ya. Sama ini kayak gini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa suku ke N dikurangi suku ke 4? Oke. Ini adalah tak lain adalah N-4 dikurangi beda. Jadi gini nih sebenarnya, aduh saya harus jelasin dulu itu berarti. Nih, kalau logikanya gini nih. Misalnya nih, kalian punya suku U1
apa ya, misalnya U2, U1, U2 itu kan berarti U1 tambah beda kan ya? Ya kan? Tar. Jelasnya gini. Tar. Jadi nanti saya tuh pengen buktikan bahwa ini tuh adalah ini nih, bahwa ini tuh adalah n-4 dikali beda. Gitu. Mantap kan? Kenapa kayak gitu? Kayak gini. Nih. Di sini suku 1. Suku keduanya tuh kan berarti suku 1 ditambah B. Suku keduanya tuh adalah suku 1 ditambah 2B. Oke? Nih ke sini B. Sini tambah B lagi dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau kita kurangkan, lihat. Ini bukan suku 3, ini suku 1. Suku 3 dikurangi suku 1 berapa? Suku 3-nya itu adalah U1 ditambah 2B. Suku 2-nya adalah U1. Berarti ini sama dengan 2B. Nah, 2-nya ini dapat dari 3 dikurangi 1 gitu ya. Nah, analog kayak gitu. Oh, berarti ini juga segitu. Berarti tinggal N dikurangi 4 dapat ini. Dikali B nantinya. Oke? Kayak gitu ya. Nah, berarti ini kayak tadi lagi. N-nya ganti. N-nya jadi B plus 7. Kita kurangi 4 jadi B plus 3. Kali B. Nah, B-nya kita pilih aja. B-nya mau yang mana. Kayaknya yang positif ya. Yang B sama dengan 3 aja. Berarti ini jadi 6 ditambah kali 3. 18. Nah, jadi jawabannya D. Nah, jadi hal yang penting di sini adalah ini mungkin baru ya, bahwa UN dikurangi U ke M misalnya tak lain adalah N dikurangi M dikali B ya. Sebenarnya nggak baru sih nih, logika aja gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya kan gini kan tuh, lihat suku ke N dikurangi 1, makanya ini jadi N-1. Oke? Gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seseorang memelihara ikan di suatu kolam. Rata-rata bobot ikan per ekornya adalah 6. Nah, jadi beratnya ini 6,002x. Ini untuk satu ekornya. Untuk satu ekor beratnya segini. Berarti kalau untuk x ekor ada berapa? Ya, tinggal dikali x kan? Ya, misalnya gini deh. Ikan beratnya kotak. Nah, kalau ada 2 ikan, ada 2 kotak beratnya. Kalau 3 ikan, 3 kotak. Kalau ada x ikan, x dikali kotak. Nah, kotaknya apa? Berat ikannya segini. Oke, berarti ini 6 dikali 0,02x. Berarti ini 6x dikurangi 0,02x kuadrat. Gitu. Nah, ini adalah beratnya. Berat misalnya N deh, berat totalnya. NX misalnya. Berat totalnya adalah segini. Oke. Nah, kita pengen tahu berapa sih berat maksimumnya. Ingat, kalau maksimum itu nih, kalau dari fungsi ya, lihat fungsi maksimum. Ada di sini kan ya fungsi maksimum, minimum. Lihat kalau diperhatiin di gradiennya 0. Di sini gradiennya 0 juga. Di sini gradiennya juga 0. Oke. Sedangkan gradien sendiri adalah turunannya. Nah, ini harus 0. Berarti turunannya harus 0. Berarti kita tinggal turunin aja ini. Ini 6, ini 0,04 x. Oke. Turunannya harus 0. Nah, berarti x-nya berapa? 6 dibagi 0,04. Atau 600 dibagi 4. Atau berapa nih? 300, 150. Ini bagi 4 berapa sih? Nah, berarti ikan yang dipanen waktu itu ada sebanyak 150 ekor. Nah, yang ditanyain di sini adalah berat semua ikan yang dipanen ya. Berarti berat dari 150. Tinggal masukin ke sini. Ini kan berat totalnya kan? Nah, berarti yang dipanen itu kan 150. Ya udah, berarti 6 dikali 150. Baraha 0,02 dikali 150 kuadrat. Nah, kayak gitu. 6 dikali 150 itu berarti 600 tambah 300, 900 ya. Terus yang ini berapa? 15 itu 225. Berarti ini 0,02 dikali 225 dikali 00. Ya, coret nolnya nih. Berarti 900 dikurangi 225 dikali 2 itu sama dengan 450. Berarti jawabannya adalah 900 kurang 450, yaitu domba. Lanjut ke soal berikutnya. 5 bilangan asli membentuk suatu barisan geometri dengan rasio positif. Jika jumlah 3 suku terbesar dan jumlah 3 suku terkecil barisan geometri tersebut berturut-turut adalah 171 dan 76, maka jumlah 5 bilangan tersebut adalah, oke, berarti gini kan, ada U1, U2, U3, U4, U5. Oke. Ini katanya
171 jumlahnya. Ini 76 jumlahnya. Oke. Terus apa lagi yang kita tahu? Jika jumlah ada, ini yang kita pengen. Ini gimana? Ini gampang, lihat ini. U3 ini dihitung 2 kali, iya enggak? Nih, berarti kalau kita tambahin, berarti 171 ditambah 76 itu apa? Adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 gitu kan? Ditambah. Nah, terus ini yang terbesar kan? Nih, 171 itu adalah ini. Oke. 76 apa? 76 itu adalah U3, U4, U5. Oke. Nah, ini berarti kita tahu bahwa U3-nya kita hitung 2 kali nih. Ya. U3-nya kita hitung 2 kali. Nah, berarti kita gini aja. Ini tinggal gini aja. U1, U2, 3, U4, U5 gitu. Nah, U3-nya yang sisanya kita pindahin dulu ke sini. Ini 171 ditambah 76 berapa? 7, 4, 2, 4, 7 ya. Dikurangi U3. Nah, jadi penjumlahan ini itu adalah, kan kita pengen tahu jumlah kelima bilangannya ya. Berarti tinggal 247 dikurangi U3. Nah, PR kita berarti tinggal mencari si U3-nya. Nah, gimana caranya? Gini caranya. Nah, kita manfaatkan, karena ini deret geometri. Nah, kita manfaatkan sifat dari deret geometri. Jadi kalau misalkan ini A gitu ya. Di sini apa? A dikali R. Di sini A dikali R kuadrat. Di sini A kali R pangkat 3. Di sini A dikali R pangkat 4. Gitu ya. Nah, lihat nih. A ditambah AR ditambah AR kuadrat ini sama dengan berapa? U1, U2 tambah U3. Tadi dia dapat 76. Kita dapat 76. Nah, terus sekarang AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah AR pangkat 4 yang suku gede ya ini. Suku gedenya berapa nih? Ini kebalik ya. Sebelumnya berarti 76. Kan ini suku kecil ya. Ini suku gedenya justru yang itu. Ini 171. Tapi kalau jumlah tetap aja sama ya. Oke, nggak ngaruh berarti ya. Oke, berarti ini juga kebalik. Ini 76, sorry. Ini 171. Nah, kayak gitu. Ini sama dengan 171. Nah, kalau kita keluarkan R kuadratnya, lihat nih. Kita keluarkan R kuadratnya. Ini sama dengan 171. Nah, ini apa ini? Ini adalah ini. Ya kan? Berarti ini 76. 76 dikali R kuadrat sama dengan 171. Nah, berarti R kuadrat sama dengan 171 dibagi 76. Nah, gimana yang ngitung-ngitung yang susah kayak gini? Pohon faktor, benar. Jadi 171 bagi 3. Bagi berapa ya? Bagi 3, boleh nggak? Bisa ya, 15, 21, 30, 21 itu 7 ya. 37. Benar nggak 37 ya? 21 kali 3 coba 1, 2, 3 kali 3, 9. Kok 27 sih? 5, sorry, 57. Ya, 57 ya. Bagi 3 lagi. Bagi 3 berapa nih? 19. Nah, ini udah 19, udah bilangan ini ya. Berarti ini 3 kali 3 kali 19. Sekarang 76. 76 bagi 2, 35, 38 bagi 2, 15, 19 juga ya. Nah, berarti 2, 19. 19-nya coret. Berarti R kuadratnya sama dengan di sini ada 9, di sini ada 4. Nah, berarti R-nya berapa? R-nya adalah 3/2. Misalnya positif negatif 3/2, tapi di sini rasionya kita udah tahu positif. Berarti cari yang 3/2. Oke. Oke, ini ingat-ingat ya, kita hapus aja. Ini. Tadi 24/7 ya, Pak. Berarti kan ini U1 tadi. Kita tahu bahwa U1, U2 tambah U3, kita tulis dulu apa yang kita tahu ya dari sebelumnya. Ini sama dengan apa? 7 24 ya tadi, 24/7 ya. Tinggal ini yang tambah ini. Tapi dikurangi U3. Terus kita tahu bahwa rasionya tadi adalah 3/2. Nah, kita pakai yang tadi yang U1-nya kita gantikan A U1-nya. U2-nya AR kuadrat, AR. U3-nya AR kuadrat.
Nah, ini tadi sama dengan, ini kan jumlah-jumlah suku kecil, 76 ya. R-nya kita ganti. Nah, ini jadi 3/2, ini juga jadi 3/4, sama dengan 76. Semua kali 4, jadi 4A, di sini jadi 6A, di sini jadi 3A, di sini 76 dikali 4. Berapa ini? Ini 13. Bentar, ini kali 4. Oh, ini kok 9 harusnya, sorry. Ini 9 kan, kuadratin ya. R kuadrat kan 9/4. Berarti ini berapa? 19 kali A sama dengan 76 kali 4. Nah, tadi 19 76 tuh kan, 76 tuh kan tadi apa? 2 kali 2 kali 19. Oke. Berarti di sini 4 ya sisanya. Nah, berarti A-nya sama dengan 4 kali 4, 16. Oke. U3 itu apa? U3 itu adalah AR kuadrat. A-nya 16, R-nya kuadratnya adalah 9/4. Berarti ini jadi 4 kali 9 itu adalah 36. Nah, berarti U3-nya adalah 36. Ya udah deh, berarti ini 24/7 dikurangi 36. Berapa? 112. Jadi jawabannya yang D. Itu ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Di sini bahwa diketahui bahwa fx sama dengan akar x, gx sama dengan x kuadrat tambah 1. Sekarang daerah asal fungsi dari FOG. FOG itu tak lain adalah FGX gitu ya. Nah, kita tahu bahwa GX-nya ini adalah X kuadrat tambah 1. Ya kan? F-nya adalah akar X. Ya, berarti ini akar dari ini. Kan gini ya. Fx kan sama dengan akar X nih. Nih, gampangnya gini aja. F kotak sama dengan akar kotak gitu kan. Kotaknya apa? Nah, kotaknya sekarang ganti jadi ini. Jadi X kuadrat tambah 1. Berarti ini juga ganti kotak dong. Nah, berarti Fx kuadrat tambah 1 itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah 1. Gitu. Oke. Ini dia. Nah, lihat daerah asalnya di sini apa? Di sini daerah asalnya ingat dia harus positif. Ininya. Oke. Tapi kita tahu bahwa di sini kan ini selalu positif juga kan. Untuk apapun X-nya ini pasti positif. Positif ditambah positif, ya pasti dia positif. Berarti apapun X-nya yang kita pilih, oke, akan menghasilkan positif. Berarti ya udah X-nya dia apapun. Nah, jadi ini adalah daerah hasilnya. Jadi jawabannya yang A. Kita bisa milih apapun. Karena apapun X-nya yang kita pilih bakal positif ya. X kuadrat plus 1-nya bakal positif dan itu selalu aman. Oke, jadi jawabannya yang A ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui kubus ABCDEFGH seperti gambar ini ya, dengan titik P. Titik P ini adalah titik tengah dari garis FB ini ya. Jadi kalau kita punya garis FB, nah titik P ini di tengah-tengah garis FB. Dan Q adalah titik potong AP dan BE. Nah, jadi kalau kita tarik garis AP gitu ya, dan BE, nah Q ini adalah titik potong dari AP dan BE. Berarti ini ada di depan kan. Nah, panjang rusuknya 6. Oke, berarti ini panjang rusuknya 6. Yang ditanyain apa? Jarak Q ke H. Ini yang jarak yang ditanyain. Q ke H. Nah, ingat ya kalau mencari jarak-jarak ini tuh yang paling penting tuh adalah bangunnya. Si garis ini tuh ada di bangun segi mana gitu. Ya, kita pilihnya bangun segitiga yang ini, segitiga EQH. Lihat. EQH. Nah, di sini kan tegak lurus ya. Di tegak lurus, di sini Q, ini H. Kita yang udah punya itu adalah panjang garis EH sebanyak 6 karena rusuknya 6 kan. Oke. Nah, terus di sini berarti kita butuh cari, kita kan pengen nyari HK kan, QH kan. Kita pengen nyari jarak ini. Nah, berarti yang kita perlukan adalah nyari dulu ini EQ-nya. Gimana cara nyari EQ? Oke. Nih, kalau kita lihat EQ ini kan jarak dari sini ke sini ya. Kita perhatiin aja nih. Segi AEFB, AEFB. A sini ini ke titik P. Nah, kayak gitu kan. Nih, kalau diperhatiin ini tuh adalah kita carinya ke sebangunan gitu. Nih, sudut ini kira-kira sama dengan sudut yang mana? Ayo, ini lihat ini sejajar. Garis ini sejajar dengan garis ini, ya kan? Nah, berarti ini kan saling berseberangan. Nah, berarti ya ini sudutnya sama dengan yang ini, ya kan?
Bayang ya. Nah, berarti sudut yang ini sama juga kayak itu. Oh, berarti ini sudutnya sembarang dengan yang ini karena ini sejajarnya dengan itu ya. Berarti yang ini jangan yang ini. Ah, berarti segitiga ini apa Ki ya? Segitiga EAQ ini sebangun dengan segitiga BQP. Oke? Oke, jadi kita udah tahu bahwa segitiga AEQ sebangun dengan segitiga BPQ. Ini Q ya. Nah, kita tahu juga bahwa di sini kan AE ini 6, di sini titik PB ini 3 karena tengah-tengah gitu ya. Nah, karena ini perbandingannya berapa nih perbandingannya? EA banding PB. Nah, kita bandingkan dengan kita pengen dapat segitiga ini nih, sisi ini. Sisi ini, sisi EQ ya. Berarti tinggal bandingkan EQ dengan QB. EA dibagi PB kita udah tahu EA-nya berapa. EA-nya ini mana EA? EA-nya 6 bagi 3. Nah, ini ya peluangnya 2 ya. Nah, berarti di sini kalau di sininya dia berarti berapa nih? Di sini 2 banding 1 juga ya. 2 banding 1 juga. Jadi di sininya 2, di sininya 1 gitu ya. Nah, tapi kita tahu juga bahwa panjang EB itu berapa? Nih, panjang EB itu kan berarti segitiga EAB ya. Di sini 6 juga. Berarti berapa? 6 kuadrat karena ini 3 kurus, 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Nih. Jadi panjang EB ini kan sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat kan? Sama dengan 2 dikali 6 kuadrat. Nah, berarti EB-nya ini sama dengan 2 dikali 6 kuadrat. Nah, ini bisa keluar. Jadi 6 kuadrat itu kan keluar dari akar 6, ini akar 2. Nah, jadi EB panjangnya adalah 6 akar 2. Nah, panjang EQ adalah 2, berarti kan ini kan 2. Panjang totalnya adalah 3. Berarti 2/3 ya, 2/3 bagian gitu ya. Jadi 2/3 dari EB. Gitu. Oke, jadi si EQ ini kan 2 banding 1 dengan si EB, berarti 2/3 dari EB. Atau 2/3 dari 6 akar 2. Atau ini sama dengan 4 akar 2. Nah, berarti di sini kita udah tahu ini panjangnya 4 akar 2. Ya udah, kalau haki tinggal kita cari Pitagorasnya aja. 36, 6 kuadrat ditambah ini 16 kali 2 itu berapa ya? 16 kali 2 itu 32. Berarti ini sama dengan 68. 68 itu ya bagi 2 dulu deh. 68 2, ini 34 bagi 2 ini 15, ini 17. Nah, berarti 6 akar 68 gitu ya. Akar 68 sama dengan akar dari ini 2 kali 2 kali 17 atau 2 kuadrat dikali 17. 2 kuadrat bisa keluar dari akar yaitu 2. Berarti 2 akar 17. Jawabannya yang B. Oke, lanjut soal berikutnya. Luas daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan ini adalah berapa katanya? Nah, sebenarnya kita cari dulu ya, apa sih yang digambar nih. Pertama, gambar X tambah Y sama dengan 2 itu kayak gimana? Nah, caranya kita bayangkan ini ditutup si X-nya. Jadi ketika X sama dengan 0, Y-nya kan sama dengan 2 tuh. Nah, jadi di sini ketika X-nya sama dengan 0 itu kan berarti garis Y kan. Sumbu Y. Nah, berarti Y-nya 2. Kalau sama kayak tadi, kalau Y-nya 0 berarti ada di sumbu X dan X-nya ada sama dengan 2. Nah, inilah dia. X tambah Y sama dengan 2. Tapi yang kita mau adalah lebih dari 2. Nah, cara ngeceknya gini, kita ambil aja nih titik ininya, titik acuannya. Kan ada 2 daerah nih. Ada daerah 1 yang sebelah sini, ada daerah 2 yang sebelah sini yang di bawah. Nah, misalkan kita akan ngecek yang daerah 1 yang di bawah ini. Di daerah yang bawah ini dia memuat 0,0. Ganti X-nya 0, ganti Y-nya 0. Apakah 0 lebih besar dari 2? Tentu enggak. Nah, berarti daerah 1 ini salah. Yang benar adalah daerah ini. Nah, berarti karena ini salah kita coret aja gitu ya. Kayak gitu. Terus yang kedua, misal kita ganti warna jadi warna hijau. Yang kedua adalah persamaannya X tambah Y kecil sama dengan 3. Nah, kalau ini 4 ya. Baik, sama kayak tadi. Anggap X-nya ditutup. Berarti Y-nya sekarang 4/3. Nah, 4/3 misal di sini.
Terus X-nya ditutup, Y-nya ditutup, Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3 berarti di sini. Nah, berarti ini yang hijau ini adalah set. Nah, sama kayak tadi, misalkan cek darah ini 0, ini 0, apakah 0 kecil dari 3? Nah, kalau ini benar, berarti yang ini jangan dicoret, yang salah yang ini, yang dicoret yang ini. Daerah yang atas ya justru ya. Kayak gitu. Terus apa lagi? Dan Y positif. Sumbu Y positif itu yang mana? Sumbu Y positif yang atas. Berarti yang ini salah ya, yang bawah ini. Karena ini Y negatif di sebelah sini. Nah, berarti yang daerah diinginkan oleh soal itu adalah daerah yang ini. Segitiga ini ya. Nah, ini berapa gitu luasnya? Ya ini mah sama aja kayak kita ngitung segitiga ya. Kita udah tahu alasnya 1 ya, karena ini 3, ini 2. Berarti alasnya 1. Sekarang tingginya. Nah, tingginya lihat perpotongan antara garis putih dan garis hijau. Berarti kita cari dulu nih, garis putih, ini garis hijau. Ya, tinggal dieliminasi sih sebenarnya. Garis putihnya sama dengan 2, garis hijaunya adalah sama dengan 3. Nah, kita kurangi. Berarti ini jadi negatif 3Y, ini negatif 1 gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan 1/3. Nah, berarti tinggi dari sini ke sini adalah 1/3. Oke. Nah, berarti luas yang di arsir ini berapa? Ya, berarti tinggal alasnya 1 dikali tingginya 1/3 dibagi 2 sama dengan 1/6. Jadi luasnya adalah 1/6. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini gradien peta garis dari Y sama dengan X plus 1. Berarti gini ya, ini Y sama dengan X plus 1. Nah, sekarang dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi ini anggap cerminnya. Sumbu X itu anggap cerminnya. Berarti kalau ada cermin di sini ya, berarti kan ini pencerminannya ini dong. Gitu ya. Nah, ini dia pencerminannya. Kira-kira ini garis apa ya? Caranya gini, kalau di sini kan X plus Y sama dengan X plus 1 ini dia memotong sumbu Y di mana? Di 1 ya. Kan ini sumbu Y itu ketika X sama dengan 0 ya. Masukin X sama dengan 0 ke sini berarti Y-nya 1 kan? Nah, berarti pencerminannya ingat jarak dari sini ke sini kan 1. Berarti jarak dari sini ke sini ke bayangan harus minus 1. Oke. Ini minus 1, ini minus 1. Nah, berarti ini adalah garis Y sama dengan gradiennya berapa ini? Minus 1 ya. Berarti min X terus dikurangi 1. Kayak gitu. Mungkin ini gak simetris ya. Tapi inilah garisnya. Nah, terus kemudian ditranslasikan 1 2. Berarti artinya X-nya ditambah 1, Y-nya ditambah 2. Nah, jadi yang barunya itu adalah Y-nya ditambah 1, ditambah 2, sorry. X-nya di tambah 1. Gitu ya. Nah, berarti gradien petanya. Oh, kita cari gradiennya ya. Gradiennya di sini kan gradiennya 1 ya. Di sini 1 nih gradiennya. Nah, ini gradiennya sekarang jadi minus 1. Nah, kalau di translasi itu dia nggak ngerubah gradien ya, karena translasi itu hanya pergeseran. Jadi ini hanya digeser ke kanan, ke kiri, atau ke atas, atau ke bawah. Tapi kemiringannya nggak akan berubah. Jadi gitu kan, jadi bayangin aja nih, ini kan ditranslasi nih, lihat kemiringan antara garis-garis ini kan sama kan ya, kayak gimana pun juga, jadi gradiennya tetap jadi minus 1 ya sekarang, jadi B ya jawabannya. Oke, lanjut soal berikutnya, ini tentang integral ya. Jadi kita misalin dulu yang bawah U, ini pakai metode substitusi aja, sebenarnya X kuadrat tambah 2X. Nah, berarti DU nya ini sama dengan 2X tambah 2 DX. Nah, berarti lihat kalau integral yang itu kalau kita kalikan setengah, di sini kalikan 2 boleh kan ya, karena setengah kali 2 kan 1, jadi nggak ngaruh ya. Nah, ini dibagi akar X kuadrat tambah 2X. Nah, ini kalau kita lihat ini kan 2X tambah 1 kali DX ya. Lihat ini cocok nih, berarti kita bisa merubah ini jadi DU, dan di bawah jadi akar U, ada setengahnya kayak gitu ya. Nah, ini gimana integral ini? Ini sebenarnya tak lain adalah integral dari U pangkat negatif setengah. Ya udah, berarti ini kan setengah
U pangkat U di integrasi 1 berarti kan tambah setengah tambah 1 dibagi setengahnya bisa kita coret, jangan lupa plus C. Nah berarti ini U pangkat setengah plus C ya. U nya berapa? U nya adalah X kuadrat ditambah 2X dikasih akar. Jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang ini ya. Ini sebenarnya C-nya di luar ya. Ini sorry larat, nanti akan kayak gini. Ini salah. Jadi ini C-nya harusnya di luar semua gitu ya. Oke. Oke, lanjut soal berikutnya. Di sini diketahui bahwa fx sama dengan ax plus b dan limit x menuju 4 dari 2 min akar x fx ini sama dengan 1/4. Nah, di sini ada hal ganjil. Kenapa? Karena kalau kita masukkan 4 ke sini, ini kan jadi 2 dikurangi 2 dong, sama dengan 0. Walaupun dibagi apapun itu ya, tetap akan sama dengan 0. Nah, tapi di sini sama dengan 1/4 gitu. Nah, di sini karena konteksnya limit, berarti ini yang dimaksud adalah dia pasti bentuk tak tentu. Jadi yang dia mau adalah 0/0. Karena kalau 0/0 ada kemungkinan hasilnya nanti jadi 1/4 kan pakai L'Hopital gitu ya. Nah, berarti kalau gitu ini sebenarnya adalah si fx-nya ini. Limit x menuju 4 dari fx-nya ini akan sama dengan 0 gitu. Kenapa? Ya karena biar ngimbangin ini atasnya 0, bawahnya juga harus 0. Kalau pengen jadi 1/4 nggak mungkin dong kalau yang bawahnya nggak 0. Kalau bawahnya nggak 0 ya berarti hasilnya 0. Kontradiksi dengan pernyataan bahwa ini harus 1/4 gitu ya. Jadi mau nggak mau nih si yang bawahnya juga harus ikut 0 ya. Jadi fx-nya kita ganti dulu jadi x plus b. Ini harus sama dengan 0. Berarti 4a ditambah b sama dengan 0. Atau b sama dengan negatif 4a ya. Nah berarti kalau kita tulis ulang si limit x menuju 4 2 min akar x dibagi ax ditambah b. Nah b nya diganti jadi min 4a. Oke, ini b nya kita ganti jadi ini. Nah ini harus sama dengan 1/4 ya. Oke, kita diamin dulu aja, ini 2 min akar x. A nya kita keluarkan, ini jadi x min 4 ya. Nah kalau kalian lihat ini x min 4 itu kan bisa kita pecah jadi a kuadrat min b kuadrat ya. Ayo apa? Akar x ini akar x min 2 akar x plus 2 gitu ya. Jadi akar x min 2 akar x plus 2 gitu. Yang ini bisa kita lakukan pencoretan, tapi ini jadi minus 1 gitu ya. Oh jadi ini isinya adalah 1 minus per a dikali akar x plus 2. Ini ada limitnya ya, x menuju 4. Ini harus sama dengan 1/4 kayak gitu ya. Berarti kalau kita masukin x nya ke sini 4 berarti 2. Jadi min 2 tambah 2 min 1/4. Ini a sama dengan 1/4. Nah berarti di sini kita dapat bahwa a nya sama dengan negatif 1. Oke, berarti kalau gitu kita dapat juga di sini nih, karena 4a ditambah b, karena b ini sama dengan negatif 4, berarti b nya berapa? Ya tinggal substitusi saja di sini, berarti b nya 4 ya. Oke, berarti fx kita udah punya persamaan lengkapnya, yaitu a nya min 1 berarti min x ditambah b, b nya adalah 4 kayak gini. Yang diminta oleh soal adalah f2 ya, berarti tinggal substitusikan 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut soal berikutnya. Di sini ada 4 laki-laki dan 2 perempuan duduk dalam satu baris sehingga tidak ada 2 perempuan yang duduk berdekatan. Jadi perempuan ini nggak boleh duduk berdekatan gitu ya, harus terpisah. Nah berarti banyak susunannya yang berbeda. Mungkin adalah, nah kalau ini gini nih, misalkan P ini adalah, kenapa kayak gini? Nah jadi gini, misalkan ada P ini adalah peluang banyaknya penyusunan
semua sembarang gitu. Jadi bebas nih, ada kursi 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ini boleh diisi siapapun, mau laki mau perempuan bebas. Ini kan berarti ada 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terus banyak kan kursinya. Nah berarti ini ada 6 faktorial kan, banyaknya kemungkinan semuanya. Nah terus misalkan N ini adalah banyaknya penyusunan yang tadi, yang wanitanya tidak berdekatan. Oke, nah berarti kalau gitu ada 2. N ininya adalah penyusunan wanita yang berdekatan. N komplemennya. Nah kalau gitu berarti si N ini tak lain adalah si P dikurangi N komplemennya. Jadi daripada kita ngitung capek-capek wanita yang tidak berdekatan, kita hitung aja wanita yang berdekatan, karena itu lebih mudah. Jadi nanti tinggal dikurangi faktorial, tinggal dikurangi banyaknya penyusunan duduk wanita yang berdekatan. Kayak gitu ya. Kita udah tahu P-nya adalah akar 6. Akar 6 faktorial. Oke, jadi kita hitung aja. Kita akan menghitung banyaknya wanita yang berdekatan justru. Nah, kalau gitu kita jadikan aja nih si satu wanita ini. 2 wanita ini jadi kursinya cuma ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, satu kursi ini diisi oleh yang si wanita ini yang berdekatan tadi gitu ya. Jadi sekarang kayak kembar siam lah, kayak menyatu gitu. Berarti ini 5, 4, 3, 2, 1. Ini kelebihanmu udah kursinya tuh. Nah, kayak gini ya. Jadi banyaknya, apakah benar banyaknya yang duduk wanita ini adalah 5 faktorial? Kagak, salah. Karena gini, kalau misalnya si wanitanya ada di sini deh. P1, P2. Nah, ini kalau P1, P2-nya kan bisa di mana-mana kan, jadi 5 faktorial. Nah, tapi kan kita bisa balik juga. P2, P1 gitu susunannya. Nah, jadi makanya nanti dikali 2, karena ada 2 penyusunan. Jadi gini loh. Ini bisa P1, P2, terus di sini terserah laki-laki semua tuh. Atau juga bisa kayak gini, P2, P1. Ini laki-laki semua gitu, yang tadi ada 4 laki-laki itu. Oke. Nah, jadi ini tinggal 2 dikali 5 faktorial. Inilah dia banyaknya penyusunan wanita yang berdekatan. Berarti penyusunan wanita yang tidak berdekatan yang tinggal 6 faktorial dikurangi 2 dikali 5 faktorial. Gitu ya. Berapa isinya? Nah, berarti kalau gini, ini 6, kan 6 faktor itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikurangi 2, 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, nah ini kan sama nih. Jadi kita bisa keluarkan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali yang ini 6 dikurangi 2 berapa? 4. Oke, nah ini isinya berapa? Ini kan 20 nih, 20, ini 6, ini 6 kali 4 24, berarti ini 480. Jadi jawabannya yang E ya.